semester 4 Manajemen Pendidikan Islam TIP Qurratul Ayun. Kenapa harus MPI? Karena gurunya gokil-gokil. Cuak. Jangan lupa merujak. Cuak bilang cuak terakhir. MPI solidaritas tanpa batas. Cuak. Mari MPI kumpulan manusia-manusia tantrum. Bukan cuma hebatnya berkarya, tapi bagaimana hebatnya kita menghamba. Belum pacek. Rarudek. Tanya dulu tuh. Kenapa harus MPI? Karena ada Fasadin. Cuak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa semester 6 di kampus TIP Qurratul Ayun di Kabupaten Garut. Hari ini kita akan mempelajari kembali mata kuliah kita berkaitan dengan psikologi kepribadian. Ya, yang perlu harus diketahui oleh teman-teman semua bahwa kita ke depan akan menjadi seorang guru. Maka kita harus dituntut untuk mengetahui bagaimana psikologi seorang siswa itu sendiri. Ya, kenapa seorang guru itu punya ciri khas ada dua. Yang pertama adalah dia sebagai seorang pendidik, artinya bahwa dia menyampaikan ilmu yang dia terima, lalu dia sampaikan kepada peserta didik ataupun siswa. Selanjutnya yang kedua adalah dia harus menjadi seorang psikolog ataupun disebut dengan dokter jiwa. Ya, kedua hal ini sangat penting sekali. Ya, karena buat apa kita punya ilmu pengetahuan banyak, kita banyak membaca, kita banyak mendengarkan dari dosen ataupun mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ya, lalu kita sampaikan kepada peserta didik, tapi di satu sisi kita tidak bisa memahami psikologi dari setiap orang atau khususnya terhadap siswa itu sendiri. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita punya, kalau seandainya kita tidak tahu cara untuk bisa menyampaikan satu ilmu kepada siswa itu sendiri, maka di satu sisi ilmu kita itu akan menjadi sia-sia. Maka perlu harus diketahui bahwa sebelum kita masuk kelas, kita harus bisa membaca kriteria daripada siswa itu sendiri. Begitupun ketika kita mengetahui ada siswa yang di dalam kelas itu suka ribut, ya, ada juga yang suka jahil, ada juga yang suka diam, ya, ada juga yang suka dalam arti senantiasa belajar ataupun memperhatikan, ada juga yang cuek, ya, ada juga yang ya dalam arti jarang datang ke sekolah ataupun bolos, ya. Kriteria-kriteria ini kita harus kenal, ya, dalam arti kita sebagai seorang guru kita dituntut harus bisa mengenal, ya, artinya kita ini dituntut seperti halnya seorang dokter, ya, ketika kita menemukan satu permasalahan yang ada di dalam kelas, ya, contohnya seperti halnya anak ribut, gitu ya, ya, dalam arti bahwa jangan serta-merta langsung kita memukuli mereka dengan secara fisik, itu tidak dibolehkan, bahkan undang-undang pun melarang. Ya, jangankan kita menyakiti secara fisik, ya, kita dalam arti perkataan saja, ya, membuli terhadap siswa, kita sudah dipidana, gitu ya. Maka berhati-hatilah dalam artinya bahwa kita menyelesaikan satu permasalahan yang ada di dalam kelas. Salah satunya adalah berkaitan dengan anak-anak yang suka ribut, yang suka gangguin temannya ketika lagi konsentrasi belajar. Ya, dalam arti ada murid yang diam, gitu ya. Nah, di situ kita sebagai seorang guru itu harus menjadi seorang dokter. Coba perhatikan seorang dokter. Ketika dia menerima pasien, gitu ya, yang beliau tanyakan adalah menanyakan, mendiagnosa, ya, dalam arti dalam bahasa dokter adalah mendiagnosa, ya, menanyakan apa sih penyakitnya. Lalu diberikan resep obat sesuai dengan penyakit yang dia dia miliki, gitu ya. Ya, artinya bahwa kalau seorang dokter tanpa mengetahui penyakitnya ataupun mempertanyakan penyakitnya terhadap orang yang menderita penyakit tersebut, ya, bisa saja di satu sisi dia bisa memberikan salah obat ataupun memberikan arahan-arahan yang salah, sehingga penyakitnya itu bukan sembuh, justru akan terus-menerus tidak akan sembuh selamanya. Ya, makanya perlunya seorang guru itu, ya, dalam arti harus bisa mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu psikologi kepribadian. Artinya bahwa kita juga harus bisa mengetahui siswa-siswa yang di dalam kelas. Tapi yang kita hadapi bukan murid yang sakit, tapi yang kita hadapi adalah murid-murid yang suka ribut di kelas,
ya suka ngegangguin teman ketika kita lagi ngajar gitu ya, ataupun ketika siswa yang seringkali ya palak ataupun pajakin teman-temannya, ataupun seringkali nangis di kelas gitu ya. Berbagai macam karakter siswa yang ada di dalam kelas itu kita harus tahu. Dan harus diingat bahwa jangan sampai menggunakan fisik. Itu tidak boleh. Tapi kalau bisa gunakan hukuman yang mendidik. Salah satunya adalah suruh mereka ke depan untuk menulis mata pelajaran yang kita inginkan, ataupun suruh mereka untuk membaca di hadapan teman-temannya, ataupun membersihkan halaman. Itu adalah hukuman yang mendidik. Ya, dijauhkanlah hukuman yang terkaitan dengan fisik, contohnya memukul gitu ya, ataupun sampai berdarah. Ya makanya kenapa dulu mungkin bisa di orang tua kita dahulu pernah pukul kita, guru dulu kita memukul kita ketika kita dalam arti tidak serius untuk belajar. Tapi untuk hari ini jangan sampai, kenapa? Jangankan memukul ya, kita ngomong saja ya itu sudah dianggap sebagai membuli ya, bisa kita dikenakan pidana. Makanya saya sampaikan hari ini adalah sebanyak apapun ilmu yang kita punyai, sebanyak apapun buku yang kita pernah baca ataupun kita dengarkan ilmu-ilmu dari guru kita ataupun dari dosen, tapi kalau seandainya kita tidak bisa memahami karakteristik daripada siswa, ilmu yang kita sampaikan itu akan sia-sia. Ibarat seperti halnya kita membuang air ke tembok, lalu air itu kembali lagi kepada muka kita, ataupun kita lempar bola ke tembok, justru bola itu akan kembali mengena kepala kita. Ya sama saja seperti halnya yang kita sampaikan materi kepada siswa. Kalau kita belum mempersiapkan siswa ya agar supaya senang sama kita, maka di satu sisi mereka akan hare-hare, ataupun mereka dalam bahasa Indonesia mereka akan cuek terhadap materi yang kita sampaikan. Ya makanya harus mengetahui tentang psikologi daripada setiap anak itu sendiri. Ya, karena kriteria daripada siswa itu ada 3. Yang pertama adalah mereka mempunyai biologis. Biologis di sini adalah ada sebagian siswa yang punya, mohon maaf, ada fisiknya yang kurang normal. Ya, contohnya tangannya kurang 1, yaitu 4 saja gitu. Ada telinganya kurang dengar gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, murid yang seperti ini jangan kita jadikan sebagai hinaan ya. Nanti diikuti oleh teman-temannya, tapi kita sebagai seorang guru itu adalah memotivasi terhadap siswa tersebut ya. Contohnya seperti halnya gini, kita sampaikan, anak-anak coba perhatikan, coba lihat si Andi itu ya, mohon maaf kalau dari segi fisiknya agak kurang gitu, tapi di satu sisi semangat belajarnya sangat luar biasa. Kalian harus bisa mengambil motivasi dari situ gitu. Artinya itu adalah sebagai seorang guru yang bisa diteladani, yang baik. Jangan dihina. Ya, jangan dijadikan fisik yang cacat itu dijadikan hinaan. Itu bagi seorang guru itu jangan sampai mengatakan seperti demikian. Kenapa? Guru adalah tauladan ataupun cermin bagi pada seorang murid. Ketika guru melakukan sesuatu yang salah, maka murid itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang guru itu sendiri. Maka berhati-hatilah dalam berucap dan bertindak. Gitu. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan pola pikir daripada setiap siswa. Karena yang di dalam kelas itu ada, mohon maaf, ada siswa yang tidak tahu apa-apa, ada siswa yang tahu tapi sedang, ada siswa yang lebih pintar ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Artinya bahwa di satu sisi kita bisa memindahkan, artinya bahwa anak yang kurang kita pindahkan kepada anak yang agak pintar yang mendapatkan ranking pertama. Anak yang ya mohon maaf agak kurang lagi kita bisa memprivatkan mereka ataupun membantu mereka dalam kegiatan privat di rumah, atau meminta bantuan terhadap orang tua agar supaya terus dibimbing, agar supaya mereka juga punya kemampuan yang sama seperti halnya teman-teman yang lain. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah berkaitan dengan psikologi, yang artinya bahwa kita harus tahu tentang kriteria daripada siswa itu sendiri. Maka hari ini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan kriteria daripada setiap siswa yang berkaitan dengan psikologi kepribadian. Yang pertama adalah tentang watak gitu ya. Watak ini adalah faktor daripada gen. Artinya seperti ini. Andi itu mengambil karakter daripada ibu ataupun bapaknya. Kalau seandainya bapaknya pendiam, maka si Andi itu akan diam. Ya, kalaupun seandainya bapaknya cerewet, maka si Andi pun akan cerewet.
Ya kalau ibunya cerewet pasti si Andi juga akan cerewet. Jadi tergantung daripada faktor gen itu sendiri. Kalaupun seandainya kecerewetannya tidak ada di dalam kedua orang tuanya, berarti bisa dia ambil daripada kedua orang tua, daripada bapaknya sama ibunya, ataupun nenek ataupun kakeknya. Itu faktor gen, itu yang disebut dengan watak gitu ya. Watak itu tidak bisa dirubah karena itu faktor gen. Ya, faktor dari sananya gitu ya. Jadi dari sananya udah seperti demikian. Jadi akan penampilan ketika kita melihat seorang siswa berpenampilan seperti itu, kita tidak bisa merubahnya karena karakter daripada orang tuanya itu turun temurun kepada anaknya itu sendiri. Yang kedua adalah karakter gitu ya. Tadi yang pertama adalah watak. Jadi watak itu adalah faktor gen gitu ya, faktor gen daripada kedua orang tua. Jadi dari kebiasaan daripada orang tua itu akan melekat daripada seorang anak itu sendiri gitu ya. Nah, itu adalah kedua orang tua yang membentuk dirinya seperti demikian. Dan itu adalah ketentuan daripada Allah. Yang kedua adalah karakter. Karakter beda dengan watak. Ya, kalau karakter itu sesuatu yang menabrak aturan. Ya, contohnya seperti halnya ketika kita dalam arti lagi di jalan, ya, karena kita tidak melihat lampu, ya, memberikan warning gitu ya. Kalau lampu hijau berarti jalan, lampu kuning berarti siap-siap. Kalau lampu merah berarti berhenti. Tapi karena kita tidak dalam arti tidak melihat lampu tersebut, akhirnya kita lampu merah pun kita tobros saja. Itu yang disebut dengan karakter. Ya, dalam bentuk lain contohnya seperti halnya seorang siswa namanya Andi. Gitu ya. Dia seringkali ketika datang itu terlambat terus. Orang lain datang jam 7, dia datangnya jam 8 ataupun jam 9. Itu adalah satu karakter. Itu adalah karakter. Jadi karakter itu beda dengan watak. Kalau watak itu nggak bisa dirubah, udah memang kayak seperti demikian. Kalau karakter itu bisa dirubah, ya bisa dirubah kapanpun kalau seandainya dia mengikuti aturan tersebut, gitu ya. Yang ketiga adalah kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, tapi kebiasaan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya seperti halnya gini. Seorang wanita gitu ya, dalam arti dia suka berhijab di pesantren. Ya, tapi ketika dia keluar dari pesantren, akhirnya dia bergaul dengan teman-teman yang tidak pernah menggunakan kerudung. Akhirnya kebiasaan itu pun dari tadinya dia tidak suka, tapi dikarenakan kebiasaan mengikuti teman, akhirnya lama-kelamaan hijab itu pun dibuka. Gitu ya. Ataupun wanita-wanita yang cenderung ya soleha gitu dikatakan, tapi bergaul dengan ibu-ibu yang suka gosip, gitu ya, lama-kelamaan dari tadinya hatinya menolak, tapi karena keasikan dengar ibu-ibu, wah gosip itu enak, akhirnya di satu sisi dia mengikutinya, gitu ya. Begitupun di satu sisi, yang keempat adalah berkaitan dengan sifat. Kalau sifat itu ya beda dengan kebiasaan, gitu ya. Kalau kebiasaan itu adalah sesuatu yang dalam arti bisa berubah kapanpun, gitu ya. Contohnya seperti halnya ketika kita mengikut satu komunitas yang berbeda dengan yang kita inginkan, pasti kita akan berubah sesuai dengan komunitas tersebut. Ya, contohnya seperti halnya kita dalam arti kebiasaannya sholat. Ya, tapi karena pergaulan kita dengan orang-orang yang tidak sholat, akhirnya kebiasaan itu kita ikuti sama teman-teman yang tidak sholat. Begitupun kalau sifat beda dengan kebiasaan. Kalau sifat itu udah menjadi satu watak gitu yang nggak bisa dirubah. Ya, kenapa? Udah jadi kebiasaan sehingga menjadi satu sifat yang tidak bisa dirubah. Ya, yang terakhir adalah berkaitan dengan respon ataupun yang disebut dengan sikap. Sikap kita contohnya seperti halnya gini. Orang yang ketika berhijab di pesantren, tapi ketika dia keluar gitu ya di pesantren, ya lalu bagaimana sikap respon kita terhadap orang tersebut? Wah, kok masa orang pesantren kok nggak pakai hijab sih? Contohnya siswa yang suka di pesantren ataupun yang suka di sekolah suka pakai jilbab. Terus kita respon sebagai temannya ataupun sebagai orang tua ataupun sebagai guru kita, kok siswa di sekolah kok biasa pakai jilbab, kenapa kok tidak? Itu yang disebut dengan sikap. Jadi kelima hal ini berbeda. Yang pertama adalah watak. Kalau watak itu adalah faktor gen yang tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah karakter. Karakter itu adalah aturan. Dia tahu bahwa aturan itu benar, tapi dia cenderung untuk melanggar. Contohnya seperti halnya seorang siswa yang udah tahu jam 7 masuk, tapi dia masuk dalam jam
9 ataupun jam 8. Begitupun yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang berulang-ulang. Artinya bahwa kebiasaan itu bisa berubah, gitu ya. Bisa berubah kapanpun. Ya kalau seandainya dia mengikuti komunitas tertentu. Terus yang lanjutnya adalah berkaitan dengan sifat. Kalau sifat itu udah ya dalam arti seperti sama halnya dengan watak. Ya sudah menjadi satu. Terus yang terakhir adalah berkaitan dengan sikap. Kalau sikap itu adalah respon kita terhadap teman kita ataupun siswa kita. Contohnya dia di sekolah kok suka pakai kerudung gitu ya. Pas pulang ke jalan ataupun ketika ketemu di jalan kok nggak pakai kerudung. Itu yang disebut dengan sikap. Ya mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. 3.